Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Assalamualaikum Indonesia yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan yang teramat sangat besar sehingga kita bisa duduk di sini sama-sama kita niatkan menuntut ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pemirsa seluruhnya yang ada di segenap penjuru tanah air orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan orang-orang yang istiqomah dan diberikan kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang husnul khatimah, tentu saja tidak mungkin kita lepaskan kepada fakta bahwasannya kullu ibni Adam khata'. Setiap keturunan Nabi Adam alaihissalam pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan yang terbaik dari para pendosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah. Namun tidak jarang di antara umat Nabi Muhammad SAW yang kurang begitu paham terhadap hakikat taubat, baik dari syarat dan tingkatannya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Al-Faqir Ghais bin Abdurrahman bin Ja'far bin Alwi Segaf akan mengupas sedikit banyak tentang kriteria, syarat, dan juga level dan tingkatan taubat, sehingga bagi siapapun yang hendak kembali kepada Allah apabila menyusuri hal-hal yang akan disampaikan tadi, niscaya jalannya akan menjadi lebih mudah untuk mencapai keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani radhiyallahu taala anhu mendefinisikan taubat sebagai ar-ruju'u amma kana madhmuman fi syar'i ila ma kana mahmudan fi syar'i. Kembalinya seseorang dari satu keadaan yang dicela oleh syariat, dari satu keadaan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada satu keadaan yang diridhai dan di-approve atau diterima oleh syariat. Dari mencuri kepada tidak mencuri, dari ghibah kepada tidak ghibah, dari membunuh, menyakiti orang lain kepada tidak membunuh dan tidak menyakiti orang lain. Itulah hakikat taubat atau definisi taubat yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani di dalam kitab beliau Al-Minah Husaniyah Syarah Wasiyah Al-Matbuliyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya taubat memiliki syarat sebagaimana sholat juga memiliki syarat-syaratnya. Nah, kita semua mengetahui apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi, maka amal ibadah kita menjadi rusak. Begitu pula orang yang bertobat dan hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dirinya tidak memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh para ulama setelah meneliti Al-Qur'an dan Sunnah Al-Mutahharah, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang mempelajari tentang syarat taubat dan dia memenuhi syarat-syarat tersebut, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Apabila dosa seorang hamba tidak berkaitan dengan makhluk Allah, tidak berkaitan dengan hak adami atau keturunan Nabi Adam alaihissalam, maka ada 3 kriteria yang harus ia penuhi. Yang pertama adalah al-iqla'. Orang tersebut tidak melakukan perbuatan yang dia sesali tersebut. Misalkan sebelumnya dia mencuri, maka dia tinggalkan aktivitasnya tersebut. Misalkan sebelumnya dia berzina, maka dia tinggalkan aktivitas zinanya tersebut. Yang kedua adalah an-nadam, yaitu menyesal.
Menyesal ini bisa kita berikan ilustrasi, ada orang yang pernah menyakiti, berghibah, membunuh, mencuri, dan mengambil hak orang lain secara tidak hak. Akhirnya dirinya bertobat kepada Allah dan menyesali perbuatannya dengan catatan orang tersebut tidak merasakan senang. Orang tersebut tidak merasakan nikmat dari apa yang sudah dia perbuat dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita pernah melakukan satu maksiat kepada Allah, lantas kita di dalam hari-hari kita terkadang terngiang kembali atas apa yang sudah kita perbuat, lalu timbul perasaan senang, walau sedikit saja. Sedikit saja kita merasa bahagia, senang dan nikmat atas korupsi kita, atas nauzubillah perbuatan maksiat yang kita lakukan, maka taubat kita artinya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat yang ketiga, bagi orang yang hendak bertobat dari dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia berjanji agar dia tidak pernah melakukan perbuatannya tersebut selama-lamanya. Menyesal, meninggalkan perbuatan tersebut, dan berjanji untuk tidak pernah mengulanginya. Apabila kita lakukan 3 hal ini, maka insya Allah dosa-dosa kita kepada Allah akan diampuni. Insya Allah kita akan kembali setelah yang satu ini.